Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Supardi SPDI. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dari kelas 1 sampai kelas 6 beserta Bapak penjaga sekolah. Pertama-tama kita ucapkan syukur alhamdulillahirobbilalamin kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, barokah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat tak kurang suatu apa. Tak lupa juga selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, perkenankan pada kesempatan siang hari ini saya mohon izin untuk melakukan kolaborasi bersama Bapak Ibu Guru semua yang hadir di sini untuk mengidentifikasi sumber daya aset yang dimiliki sekolah ini sebagai dasar atau untuk kita gunakan pemanfaatannya untuk kemajuan sekolah kita, terutama untuk kemajuan murid-murid. Mohon izin Bapak. Yang pertama, Bapak Ibu, di sini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk berkolaborasi mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah kita. Sumber daya sebagai aset atau kekuatan agar kita sebagai warga sekolah itu dapat bersama-sama mengetahui aset apa yang sudah kita miliki dan kita bisa memanfaatkannya untuk peningkatan khususnya kualitas pendidikan di SD Negeri 2 kita ini. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya ini nanti saya mohon izin juga bahwa hasil dari kolaborasi kita ini nanti akan saya gunakan untuk saya upload di YouTube dalam bentuk video, salah satu tugas dari calon guru penggerak. Mohon izin Bapak Ibu nggih. Nah, kemudian Bapak Ibu, dalam pemetaan aset itu ada 7 aset utama. Yang pertama itu ada aset yang namanya aset manusia. Yang kedua ada aset sosial, aset fisik, kemudian lingkungan alam, politik, dan finansial, serta agama dan budaya. Nah, Bapak Ibu, kami mohon nanti kita bersama-sama mengumpulkan aset-aset yang ada di sekolah kita. Kita mulai dari yang pertama, aset manusia. Aset manusia itu di SD Negeri kita itu saya rasa agak banyak sekali. Saya mohon minta bantuan dari Bapak Ibu, kira-kira aset manusia itu apa aja? Kita akan kelompokkan, mungkin dari Bapak Ibu, Bapak Kepala, mohon. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan menjawab apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Jawal, calon guru penggerak angkatan 7, yaitu tadi menanyakan bahwa aset manusia itu diantaranya apa saja. Itu tuh Pak Jawal. Ya, jadi yang pertama adalah satu adalah kepala sekolah. Jadi kepala sekolah ini adalah tugasnya mengambil kebijakan sekolah yang ada pada sekolah SD Negeri 2 Beditang. Kemudian yang kedua adalah aset guru, yaitu bermanfaat. Aset guru adalah untuk terbiasa berkolaborasi, sehingga apabila ada guru yang kurang mampu maka guru lain akan membantu, demikian Pak Jawal. Kemudian yang ketiga adalah aset siswa atau murid.
di sini adalah murid terbiasa berkolaborasi dalam belajar, berpikir kritis, kreatif, dan belajar. Kemudian yang saya tahu adalah yang terakhir adalah penjaga. Penjaga adalah bermanfaat untuk menjaga keamanan sekolah. Itu yang dapat saya sampaikan. Nanti apabila masih ada yang saya sampaikan nanti dapat disambung lagi. Itu Pak Jawal. Ya. Dari Bapak Kepala Sekolah, terima kasih. Tadi aset manusia dari Bapak Kepala Sekolah menyebutkan yang pertama itu kepala sekolah, yang kedua guru, yang ketiga murid, dan yang terakhir penjaga. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada tambahan? Tidak? Ya. Tidak, nggih? Komite termasuk Oh, tidak? komite. Sekolah bukan aset. Bukan aset sekolah, Pak. Di luar sekolah, nggih. Oke. Makasih Bapak Pahit. Ya, kita bungkus ya. Untuk aset manusia itu pertama kepala sekolah, itu manfaatnya untuk mengambil keputusan kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah kita ini. Kemudian guru berkolaborasi dengan teman yang lain, manfaatnya. Kemudian murid sama berkolaborasi dengan guru untuk tadi menghasilkan output yang baik. Dan yang terakhir tadi ada penjaga, menjaga keamanan sekolahan. Kita bungkus ya untuk aset manusia. Kemudian yang kedua, aset modal sosial. Modal sosial mungkin dari Bapak Ibu guru bisa memberi masukan. Manusia, apa ini yang kedua, sosial. Kalau dari saya ini biasanya saya setiap bulan itu mengadakan KKB PJOK. KKB PJOK, di mana manfaatnya itu saya bersama teman-teman KKB itu merencanakan pembelajaran seperti membuat RPP, perangkat pembelajaran yang lainnya, kemudian membuat rancangan lomba-lomba yang biasakan setiap tahun, biasanya itu pas akan menjelang Popda dan pas memperingati hari 17 Agustus. Itu dari saya KKB. Itu kamu itu dari yang lain? Itu Pak Jawal, untuk kepala sekolah juga ada kegiatan yang dilaksanakan setiap bulan yang namanya K3S ya. Itu diadakan setiap 1 bulan sekali, yaitu dalam perencanaan kegiatan K3S adalah untuk merencanakan kegiatan-kegiatan sekolah yang ada di kecamatan, terutama di Kecamatan Sumo. Termasuk seperti seperti merancang lomba-lomba, merancang kegiatan-kegiatan seperti gelar karya pada waktu tanggal 29 sampai 30 Mei yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten Temanggung gitu Pak Jawal. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Dari yang lain? Kalau dari guru agama ada KKB PAI yang bersifatnya adalah kelompok kerja guru pendidikan agama Islam satu kecamatan, di mana di situ ada pembinaan tentang pembuatan rencana-rencana pembelajaran, dan sama juga tadi seperti Pak Jawal ada pembinaan untuk persiapan lomba MUSI baik di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Itu saja. Ya, terima kasih Pak Mahasin. Dari yang lain ada tambahan? Kakak gugus ye. Ya, ada kakak gugus. Kemudian masih ada? Apa Pak Mahasin? PGRI? PGRI. Oh, PGRI ye. Ya Bapak Ibu, untuk modal sosial tadi ada banyak masukan yang dimiliki oleh sekolah kita. Yang pertama dari saya sendiri tadi ada KKB PJOK. Kemudian yang kedua tadi dari Bapak Kepala Sekolah menyampaikan bahwa ada kegiatan K3S, di mana di situ pemanfaatannya yaitu merencanakan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolahan khususnya di Kecamatan Jumo ini. Seperti contoh yang terakhir itu kemarin merencanakan kegiatan mengikuti kegiatan gelar karya yang dilaksanakan di Kabupaten Temanggung. Kemudian tadi dari Pak Mahasim ada KKB PAI.
sama pemanfaatannya dengan KKP PJOK, yaitu merencanakan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan kemajuan murid. Terakhir tadi ada PGRI. Kita bahas untuk modal sosial, aset sosial yang kita miliki tadi ada 4. Kemudian untuk yang ketiga, modal fisik. Modal fisik kalau di SD kita ini, kalau saya sendiri ini ada banyak Bapak Ibu. Salah satunya ada gedung. Gedung itu kalau menurut saya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu termasuk modal fisik. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, dari guru kelas 2, modal fisik kira-kira apa Bu? Modal fisik tadi saya modal gedung kelas 1 sampai kelas 6. Perpustakaan. Kemudian musola masuk masuk kamar mandi, dapur, gudang ya banyak. Udah. Ya, makasih Bapak Ibu. Untuk modal fisik tadi sudah disampaikan Bapak Ibu semua. Yang pertama ada tadi dari saya ruang kelas, kemudian tadi ada yang menyampaikan bahwa UKS, perpus, musola, kamar mandi, dapur, gudang itu modal fisik yang kita miliki. Gitu ya Bapak Ibu. Lanjut untuk yang keempat, modal lingkungan atau alam. Modal lingkungan atau alam, kita berada di sekolahan di desa. Kita memiliki modal lingkungan yang berbeda dibandingkan dengan SD yang lain, terutama di lingkungan G. Kira-kira dari Bapak Ibu kalau modal lingkungan apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah lapangan. Terus kemudian di sekitar lapangan juga ada kebun yang begitu luas, ada kebun bagian belakang, ada kebun bagian depan. Itu semuanya menghasilkan beberapa produk atau tanaman-tanaman yang menghasilkan uang. Di antaranya adalah kopi. Kebetulan ini kopi sedang laku sangat tinggi. Kemudian sengon, alhamdulillah bisa untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang kemajuan sekolah. Kemudian jeruk juga ada, kates ada, ketela pohon juga ada, kemudian pisang juga ada, pisang. Terima kasih Pak. Salam. Ya Bapak Ibu, tadi dari Bapak Guru kelas 6 menyampaikan untuk modal finansial itu, untuk modal lingkungan itu ada kebun dan lapangan. Pemanfaatannya untuk kebun tadi banyak sekali karena di SD kita kebun luas, kebun bagian depan dan kebun di belakang sekolahan. Tadi menghasilkan kopi, sengon, jeruk, kates, kemudian ada sengon, telapung. Nah itu banyak banget nih untuk modal lingkungan kebun. Nah yang lain masih ada Pak Ibu? Apotek hidup. Apotek hidup. Jahe. Termasuk kebun ya. Nggih. Apotek hidup. Warung hidup. Bumbon-bumbon. Nah, Iya. Terus yang lain untuk modal lingkungan? sayur-sayuran itu. Ini sayur-sayuran. Sayur ketela pohon karet. Oke. Saya menambahkan sedikit Bapak Ibu untuk modal lingkungan. Yang pertama tadi kebun, hasilnya sangat luar biasa sekali. Bisa untuk menambah biaya operasional yang ada hubungannya dengan kegiatan di sekolah kita. Nah, saya menambah yaitu untuk modal lingkungan ada lapangan Bapak Ibu. Lapangan itu pemanfaatannya untuk menunjang proses pembelajaran atau kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita. Bisa diterima Pak Ibu untuk modal lingkungan? Bisa. Kita fokus ya. Modal lingkungan ada 2 yaitu pertama lapangan, yang kedua kebun. Kemudian yang kelima Pak Ibu, modal yang kelima yaitu modal finansial. Finansial ini cenderung kaitannya dengan
hubungannya dengan keuangan. keuangan nggih. Monggo Bapak Ibu. Kira-kira apa modal finansial yang kita miliki? Nek bos itu termasuk finansial atau mana Pak? Nggih, Pak nggih, termasuk Pak perkara Pak. Oh iya. Koperasi sekolah. Bos nggih. Infak niki, infak Oh iya, infak. pedagang. Bos, koperasi sekolah, infak pedagang, Hasil kebun. hasil kebun nggih. Bos. Ya. Terima kasih Pak Ibu, ini sangat banyak sekali untuk modal finansial di SD kita. Tadi yang pertama disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah adalah bos. Bos itu pemanfaatannya untuk operasional sekolah. Kemudian ada infak pedagang tak 5. Itu pemanfaatannya sama nih untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang tidak bisa didanai oleh bos. Kemudian hasil kebun juga sama untuk menambah biaya operasional yang tidak bisa dibiayai oleh bos. Itu nih Bapak Ibu nggih. Kemudian untuk yang keenam ada modal politik. Nah, modal politik ini sangat penting sekali untuk kemajuan SD Negeri Baketang ini. Karena tanpa ada politik mungkin SD kita tidak bisa berkembang pesat sampai saat seperti ini. Nah, mungkin masukan dari Bapak Ibu, modal politik itu kira-kira apa aja nggih? Dana aspirasi. Dana aspirasi. Modal politik. Dana aspirasi itu kalau boleh menyampaikan nah, modal politik itu seperti contoh satu ada kepala sekolah nggih. Kepala sekolah itu menggunakan kewenangannya untuk bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti contoh dengan Puskesmas itu pelayanan kesehatan, Musola Pak, dengan masjid itu, dengan masjid. Oke, OMU dengan MOZU. dengan polsek nggih. Nah, dengan Dengan Puskesmas, kemudian dengan takmir masjid sini desa. Takmir masjid. MOZU dengan takmir masjid. ya yang berarti ya yang ada hubungan dengan agama nggih. Ya. Karakter anak nggih Pak nggih. Nggih. Untuk modal politik tadi satu kepala sekolah. Kepala sekolah dengan berbagai kebijakannya yang bagus menjalin hubungan dengan pihak lain nggih. Itu satu. Terus yang kedua, selain dari kepala sekolah, Lingkungan masyarakat itu komite itu Pak. berarti dia menjalin hubungan dengan lingkungan sekitar komite nggih. Ya. Banyak di Bapak Ibu nggih. Banyak. Kita bungkus nggih untuk modal politik tadi Bapak Kepala Sekolah dengan kebijakannya menjalin hubungan atau kerjasama melakukan MOU dengan berbagai pihak. Ada dengan desa, polsek, puskesmas, dengan takmir masjid, dengan komite. Dan yang terakhir Bapak Ibu, terakhir ada modal agama dan budaya. Agama dan budaya. Kalau boleh saya usul terlebih dahulu untuk modal agama itu kalau di SD kita itu ada dari Bapak Guru agama itu setiap pagi itu melaksanakan sholat duha bersama. Nah itu pemanfaatannya untuk melakukan pembiasaan kepada anak agar menjadi anak yang lebih Soleh-solehah. soleh-solehah. Lanjut, selain sholat duha mungkin dari Bapak Ibu yang lain. Kultum Jumat itu. Kultum Pak, pembiasaan mengucapkan salam setiap 5S ya Pak ya. Pembiasaan. atau teman yang lain. Pembiasaan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Berjabat tangan, mengucapkan salam. Tadi Yulkutum sholat duha berjamaah, kemudian pembiasaan 5S,
ada salam, sapa, senyum, dan selanjutnya Sekarang yang budaya Pak, yang budaya. kultum. Untuk budaya Untuk budaya itu Peringatan Isra Mi'raj diadakan pengajian di sekolah. nah itu Ustadznya ada. guru agama. yang lain Kemudian berbuka puasa bersama ketika bulan Ramadan. Kemarin Idul Fitri Pak. Halal bihalal. Halal. ya. Dari yang lain masih ada Ibu? Itu yang anu itu Pak, yang pas merti desa Desa itu tampil budaya itu kita mengikuti drum band, kita mengirim drum band tak Pak? kita budaya mengikuti Pak. masih budaya nih Pak. Ya, Ya, Mengikuti drum band, karnaval drum band. karnaval dalam rangka merti desa. Ya enggak Pak? Nggih, merti desa. karnaval mengikuti desa. Ya, Mengikuti lomba rebana itu ya. Kirap. ya Bapak Ibu, banyak sekali modal Budaya dan agama. modal agama. Tadi yang saya tulis itu ada sholat duha berjamaah, kemudian pembiasaan 5S, kemudian ada kutum, untuk tadi juga ada Isra Mi'raj, kemudian ada buka puasa bersama, ada halal bihalal yang dilakukan bersama-sama, kemudian SD kita dalam budaya itu mengikuti merti desa. Nah itu Bapak Ibu, dari ketujuh aset telah kita petakan. Ada banyak sekali tadi aset yang kita miliki, baik itu dari aset manusia, sosial, fisik, lingkungan alam, politik, finansial, agama dan budaya telah kita petakan. Nah, Bapak Ibu, dari hasil kita tadi pemetaan 7 aset tadi yang ada di sekolahan kita, semoga ke depan kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran kita bisa selalu berpikir berbasis tentang kekuatan ataupun aset, sehingga kita dapat mengelola dan memanfaatkannya untuk kemajuan